Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teori dari teori komunikasi, yaitu gender lag theory. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Yasmina Anjani dengan NIM 21104111094 dari kelas C mata kuliah teori komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta. Mungkin kita langsung saja ke slide berikutnya untuk membahas tentang apa itu gender lag theory. Apa itu gender lag theory? Gender lag theory ini merupakan teori yang membahas tentang perbedaan gaya berkomunikasi pria dan wanita. Adanya perbedaan tersebut yang membuat penyampaian pesan terhambat dan terjadi miskomunikasi. Teori ini berfokus pada bagaimana berkomunikasi secara efektif antar satu sama lain yang berbeda gender, yaitu perempuan dan laki-laki, di mana dalam komunikasi hadir proses saling menghargai, mendengarkan, maupun toleransi. Berikutnya, ini dia salah satu pencetus dari teori gender lag ini. Ia adalah Deborah Frances Tannen, merupakan tokoh yang mengemukakan teori gender lag. Deborah F. Tannen ini adalah seorang profesor linguistik terkemuka dari Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat. Ia banyak menerbitkan buku-buku mengenai perbedaan gender, seperti judulnya ada You Just Don't Understand, terus ada That's Not What I Mean, Talking from 9 to 5, Woman and Man at Work, dan masih banyak lagi buku-bukunya. Di sini ada latar belakang teorinya. Gender lag theory ini merupakan upaya untuk memahami berbagai jenis komunikasi antara pria dan wanita. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahpahaman saat komunikasi serta konflik yang berkelanjutan. Berikutnya, di sini ada perbedaan gaya bicara pria dan wanita. Yang pertama itu ada sisi feminis versus sisi maskulin. Di sisi feminis ini biasanya pembicaraan atau komunikasi itu bertujuan untuk membangun hubungan atau koneksi. Lalu juga komunikasinya responsif dan menunjukkan dukungan. Berbeda dengan sisi maskulin, di sini mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan status. Saat berkomunikasi juga to the point, dan tujuannya juga untuk mendapatkan kekuasaan. Di nomor 2 ini ada rapport talk versus report talk. Kalau rapport talk ini sendiri adalah gaya komunikasi untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan juga pikiran yang identik dengan wanita. Bertujuan juga untuk membina atau membangun hubungan dan cenderung simpatik. Berikutnya ada report talk. Sesuai dengan namanya, report talk yaitu untuk melaporkan atau memberitahu. Tujuannya menyampaikan inti pesan apa adanya, tidak bertele-tele, dan mempertahankan status hierarki, atau status hierarki ini maksudnya kekuasaan. Berikutnya ada interdependency versus independence. Interdependensi yang artinya mungkin ketergantungan. Ini artinya saling bergantung dan mengutamakan hubungan dengan sesama. Berbeda dengan independence yang artinya itu mandiri, ya, independen. Mengutamakan kompetisi dan mementingkan bagaimana status mereka dalam persepsi orang lain. Di slide berikutnya, ini ada perbedaan lagi, yaitu public versus private. Ini maksudnya public speaking versus private speaking. Dikemukakan bahwa wanita ternyata lebih banyak terlibat dalam pembicaraan pribadi atau private, sedangkan pria lebih banyak terlibat dalam pembicaraan publik. Ini ada perbedaannya di kotak pink yang untuk wanita. Mereka itu nyaman berbicara dalam percakapan pribadi. Lanjut juga ada jarang berbicara banyak di publik. Dan yang terakhir, akan berbicara banyak ketika dalam satu kelompok gender yang sama. Atau juga sebenarnya ini bisa juga
misalkan satu kelompok dengan merasa sama, memiliki kesamaan dari latar belakangnya atau mungkin kesamaan perasaan. Di kotak berwarna biru untuk laki-laki atau pria, mereka tidak terlalu suka membicarakan hal pribadi. Kedua, mereka berbicara bebas di masyarakat dan berpartisipasi dalam diskusi. Mereka juga menghindari pembicaraan yang bersifat kecil atau mungkin maksudnya private ya. Lanjut. Di sini ada perbedaan juga dari telling a story atau bercerita. Kalian mengungkapkan bahwa cerita atau kisah yang diceritakan seseorang itu mengabarkan tentang harapan, kebutuhan, dan nilai penutur cerita. Perbedaannya di sini, ketika wanita sedang bercerita, mereka tidak terlalu suka menjadi pusat perhatian serta lebih melihat penerimaan dari orang lain. Sedangkan pria ini lebih sering bercerita mengenai lelucon atau guyonan yang humoris. Di sini ada tambahan sedikit. Kenapa laki-laki ini bercerita humor atau lucu itu menggunakan cerita? Dibutuhkan pria untuk bernegosiasi terhadap statusnya. Jadi pria ini menempatkan dirinya sebagai sosok yang lucu. Mereka juga kadang bercerita di saat mereka tuh memiliki peran seolah mereka tuh seperti superhero. Jadi menunjukkan kehebatannya. Kita lanjut. Ada perbedaan lagi di listening atau mendengarkan. Saat mendengarkan, wanita itu menunjukkan perhatian melalui verbal dan non-verbal. Wanita juga umumnya adalah pendengar aktif. Biasanya memang kalau kita lagi bercerita ya, pengalaman saya sendiri juga, seperti misalkan saya sedang bercerita, teman saya pasti menanggapi meskipun cuman oh iya, oh begitu. Mereka selalu merespon gitu. Responsifnya bisa verbal, bisa non verbal seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan sedangkan pria, mereka tidak suka memotong pembicaraan. Pria juga cenderung tenang dan diam saat proses mendengarkan. Jadi di sini mereka harus memperlihatkan penegasan setuju atau tidak setuju untuk laki-laki. Akhirnya sering muncul kesan kadang dari wanita ya, itu pria tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Ketika seorang wanita yang mendengarkan akan menambahkan kata persetujuan untuk menunjukkan dukungannya terhadap apa yang disampaikan si pencerita tadi. Di slide berikutnya, ini ada perbedaan dari asking questions atau bertanya. Dari wanita sendiri, mengapa mereka memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan itu untuk menjalin hubungan, lalu juga untuk mengetahui jawaban atas ketidaktahuannya, serta untuk menunjukkan minat mereka juga. Dan yang terakhir, biasanya mengungkapkan persetujuan sebelum mengajukan pertanyaan. Lain dengan pria tidak bertanya atau minta bantuan karena akan memperlihatkan ketidaktahuannya. Jadi mereka kalau bertanya itu seperti, aduh saya malu untuk bertanya, karena dia akan merasa terlihat bodoh gitu. Bertanya tanpa memperhatikan hubungannya dengan lawan bicara, jadi random aja. Terus juga melakukan interupsi dianggap sebagai kekuasaan untuk mengendalikan pembicaraan. Dan yang terakhir itu menantang lawan bicara tentang pengetahuan dari subjek obrolan atau sebaliknya, yaitu show off. Jadi ketika lawan bicaranya tidak bisa membahas hal yang atau topik yang ingin dibicarakan, itu mereka akan langsung bangkit dan merasa lebih percaya diri karena merasa berkuasa dan wah, saya lebih tahu daripada dia gitu. Di slide berikutnya itu ada konflik. Wanita memandang konflik sebagai suatu ancaman yang perlu dihindari, dan mereka juga akan melakukan apapun demi menghindari terjadinya konflik. Bagi kebanyakan wanita memang
konflik itu jadi ancaman bagi hubungan mereka ya, dan dihindari. Pokoknya bagaimanapun caranya harus bisa dihindari. Lalu pria juga bedanya dengan pria ya, pria menganggap konflik dapat diterima, dicari, bahkan dinikmati. Biasanya juga pria yang kerap memulai konflik terlebih dahulu, tapi mereka juga yang kurang suka untuk memeliharanya. Jadi Thailand juga menyebutkan kalau pria memiliki sistem peringatan dini dan diarahkan untuk mendeteksi tanda-tanda bahwa mereka diberitahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konfliknya ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai teori genderlek atau genderlek teori. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.